kayaknya semua orang tuh pasti butuh me time ya kan. Apalagi kerja, terus harus ketemu orang terus. Terutama mungkin orang-orang yang sebenarnya tuh introvert. Katanya tuh kalau orang-orang introvert itu ibaratnya setiap dia bersosialisasi harus ina itu tuh sebenarnya jadi kayak energinya tuh kayak terserap gitu. Nah aku sebagai seorang ibu kerja juga terus dan sebenarnya tuh aku tuh ternyata tuh aku pikir tuh dulu tuh aku tuh orangnya ekstrovert gitu karena aku suka ngobrol. Tapi aku tuh menyadari ternyata aku tuh orang introvert. Jadi setelah kayak beberapa hari kayak harus bersosialisasi sama orang tuh capek banget gitu dan butuh banget yang namanya me time. Tapi kadang-kadang tuh terutama kalau misalnya kita punya anak dan kita kerja, terus abis kerja butuh me time, itu jadi another kegalauan karena jadi nggak ada waktu lagi buat anak-anak. Nah ini ada satu orang yang biasanya selalu aku ajak ngobrol tentang kegalauan-kegalauan yang urusannya sama me time, sama anak. Nah jadi di episode kali ini bareng sama Caca, aku mau cerita dan ngebahas beberapa hal soal gimana sih caranya cari me time, gimana sih caranya biar nggak galau me time kalau harus ada waktu buat anak juga. Dan menjawab pertanyaan seberapa bisa nggak sih seorang ibu itu benar-benar punya me time. Download aplikasi Noise di App Store dan Play Store. Download sekarang. Eits. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Noise sekarang. Hai para noise, balik lagi di Ibu Negara Andara. Ngerasain seneng, sedih, heboh jadi seorang ibu di keluarga Andara bareng aku Nagita Slavina. Nah bisa jadi para noise yang dengerin ini juga lagi me time. Jadi aku mau ngucapin selamat berme time nih buat para noise semuanya. Seneng dengernya aku kalau ternyata para noise tuh bisa bisa relax, bisa seru-seruan sambil dengerin aku gitu. Dan hari ini aku kedatangan Marsha Tengker. Suara gue kok kayaknya seksi banget ya hari ini ya. Karena kurang me time. Nah itu dia, baru tadi curiga nih mbak, kayaknya lagi kurang me time. Halo para noise, aku Caca Tengker. Tadi bisa juga Marsha Tengker, kayak yang Mbak Gigi udah kenalin. Gimana udah, lu mau ngobrol, lu mau cerita apa gitu. Kayak lu tuh punya kegalauan apa. Kalau gue kan, ya itu dia, tadi kan gue udah cerita salah satu kegalauan gue itu adalah memilih antara gue itu di saat gue ada waktu kosong, maksudnya dalam arti tidak sedang bekerja, gue harus pilih mana. Gue harus pilih waktu sama anak-anak, atau gue tuh juga butuh juga sebenarnya waktu me time gitu, alias ya waktu buat diri lo sendiri lah, merasakan gitu ya. Kalau misalkan yang selama ini lo kerjain tuh ada artinya, nggak kayak robot gitu kan. Kita kan manusia juga ya, nggak bisa tuh disamain sama robot. Ya kerja ya harus, semuanya tuh harus gitu. Kerja harus, jadi orang tua harus, me time harus. Semuanya tuh kalau misalkan kita balikin ke kebutuhan kita tuh jadi bisa lebih ngatur nih sebenarnya yang kita lagi butuh nih apa gitu. Kayak kalau lo udah kerja capek gitu, terus lo bingung, lo galau, gue harus main sama anak atau gue harus me time, itu dua-duanya jadi berat banget. Tapi kalau lo tarik nafas dulu, lo lihat dulu sekitar lo, yang gue butuh apa ya sekarang, kira-kira jawabannya apa? nggak tahu. Ya udah, pikirin dulu. Nih, dipikirin dulu baik-baik. Salah satu yang terjadi tuh setiap malam kalau gue ya, mungkin ada yang relate ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang kerja di siang hari nih. Kayak gue kan siang kerja, tapi gue tuh sebenarnya dari dulu tuh selalu mencoba untuk mendisiplinkan diri sendiri, walaupun ada yang bantuin, tapi gue tuh mau malam tuh anak-anak tidur sama gue, sama gitu kan. Karena itu pengalaman kita yang sama deh, soalnya dari kecil kita juga digituin gak sih? Tapi dengan adanya anak di kamar, gue nggak ada waktu istirahat. Jadi kayak, sedangkan misalnya gue tuh pulang tuh capek gitu. Misalnya gue baru pulang baru selesai kegiatan jam 12, jam 1. Gue tahu anak gue akan bangun jam 5, jam 6 pagi. Di tengah-tengahnya ada menangis, ada yang harus digendong, harus ngasih susu, harus mipisin dia. Terus sedangkan gue tahu gue jam 8 harus berkegiatan lagi. Nah itu tuh galau banget. Gue tuh kayak aduh gue harus ngambil anak gue kan misalnya udah tidur duluan, gue harus ngambil di atas dulu.
terus kayak loading dulu, terus nanti nggak lama dia bangun lagi, atau kayak ya udah gue harus tidur istirahat. Itu tuh gue galau banget. Sedangkan kalau misalnya gue nggak membiasakan diri, gue tuh kadang-kadang suka kebablasan gitu, kayak ya udahlah, ada susternya lah, ada mbaknya lah. Nanti kalau misalnya ternyata anak itu udah berapa hari kayak gitu tuh biasanya nggak mau sama gue, nanti gue sedih. Jadi tuh itu never ending menurut gue. Nah itu dia. Tadi kalau misalkan lo dengerin lagi nih, nanti kan lo bisa dengerin lagi juga nih. Kalau lo dengerin lagi tadi semua kata lo tuh harus gitu Mbak. Kayak lo punya set Tapi of kalau nggak rules. diharusin gue tuh nggak gitu orangnya. Nah kalau gitu lo cari apa yang lo butuhkan. Sekarang gini, jangan dibalik lo yang butuh sama anak lo jadi maksa tidur sama dia. Yang butuh tidur sama dia tuh lo atau dia? Gue. Ya exactly. Kan kita sebagai orang tuanya memenuhi kebutuhannya dia, bukan dia yang memenuhi kebutuhan kita. Kalau misalkan kalau case-nya kayak tadi gitu, yang perlu lo atur ulang sebenarnya kalau menurut gue ya, lo cari tahu dulu kebutuhan lo apa. Kebutuhan lo istirahat. Kalau yang tadi gue denger ya, lo kayaknya lebih butuh istirahat. Sedangkan Apa dengan mendengar suara gue yang kayak gini? betul, dengar suara yang kayak gini dari awal kita rekam ini juga udah kedengeran kan gitu. Mungkin itu tuh sebenarnya badan lo udah ngasih sinyal nih. Semakin lo tidak memenuhi kebutuhan badan lo sendiri, badan lo pertama akan makin berontak. Kemudian ketika anak lo melakukan hal-hal sesuatu, padahal kan emang bukan tujuannya dia untuk memenuhi kebutuhan lo, dia lagi nggak mau sama lo, bisa jadi memang dia lagi nggak mau aja. Itu sebenarnya ketakutan lo sendiri tuh karena lo lagi kecapean. Kalau lo lagi nggak capek, lo ngeliat anak lo nggak mau sama lo, mungkin lo jadi mikirnya, oh ya udah mungkin memang dia mau main yang lain, dia mau lagi apa. Tapi kalau lo rasanya udah capek, anak lo mau ngapain aja, kesannya jadi kayak lo salah terus, dan itu akan selalu mengikis rasa bersalah lo terus. Jadi kayaknya lo ngapain aja juga jadi salah. Biasanya yang kayak gitu memang udah ya butuh me time. Kalau misalkan masih bisa, tapi ya dengan jadwal lo yang padat, mungkin lo juga yang tahu gitu. Karena kan mungkin ada beberapa kegiatan lo sehari-hari juga sebenarnya lo bisa nikmatin. Nah, yang lo nikmatinnya bener-bener gitu. Jangan pikirannya yang kemana-mana kayak yang lain-lain. Gimana tuh ya? ya misalkan kayak gini nih, ini sebenarnya kan salah satu dari pekerjaan lo juga nih. Tapi kan ini bisa kita balikin lagi ke oke, lo emang suka ngobrol, lo emang suka berbagi, lo emang suka melakukan ini in general walaupun lo lagi agak capek. Jadi hal-hal yang bisa lo nikmatin tuh ya lo nikmatin sepenuhnya. Hal-hal yang memang lo harus lakukan itu karena memang itu udah tanggung jawab lo, ya mau nggak mau jadinya harus dilakukan. Tapi ada beberapa hal yang lo jadi ya udah balikin lagi ke sini, apa yang gue bisa nikmatin nih saat ini, dan lo ambil itu. Jangan kebahagiaannya lo tuh harus dikasih sama orang dulu, tapi lo yang ambil sendiri gitu. Gitu Paranois. Bukan ngoceh ya, kadang-kadang kita ngomong kayak gini buat ngingetin diri sendiri juga. Oh iya benar, ya gue juga kan? kadang-kadang juga suka kayak gitu. Mungkin ada yang punya tips-tips gimana cara mengatasi kegalauan itu antara pilih me time atau waktu sama anak. Mungkin bisa komen sambil kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Nah kalau menurut lo, jadi tuh gini loh, gue tuh sering banget Paranois ini mau ngasih tau aja Paranois, kalau biasanya tuh kalau misalnya ada kayak kegalauan atau kecemasan biasanya tuh dari dulu memang kalau gue tuh sukanya ngobrol sama Caca, karena satu adik gue, yang kedua dia ini seorang psikolog, jadi ya udah gitu, jadi make sense aja gitu semuanya ngobrol gitu. Walaupun sebenarnya kalau secara untuk konsultasi gue nggak boleh konsultasi sama dia, cuman kayak suka ya gimana ya, sih bertukar gitu, pikiran bertukar aja. pikiran gitu. Nah jadi kalau menurut dari segi psikologinya kalau orang kurang me time tuh jadinya gimana sih? Jadi Maksudnya, gini, sebenarnya me time tuh apa sih gitu? mungkin kita tariknya gini kali ya. Orang kan di zaman sekarang rasanya kayak selalu butuh orang lain gitu. Kita selalu butuh kalau nggak ada orang lain kita nggak bisa bahagia. Orang sibuk cari jodoh, kalau nggak ketemu cowok atau nggak ketemu cewek, rasanya nggak bisa bahagia. Padahal sebenarnya yang nemenin kita sampai nanti akhir hayat tuh diri kita sendiri loh, bukan orang itu gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mencintai diri kita dengan tubuh kita yang akan nemenin kita sampai tua ini? Salah satu caranya adalah nggak memperlakukan diri kita sebagaimana kita tidak mau diperlakukan sama orang. Contohnya, kita minta diperhatiin sama orang, kok dia nggak merhatiin gue ya, kok dia nggak pernah nelfon gue ya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya. Tapi kan kita nggak bisa nelfon diri kita sendiri, nggak bercanda. Betul, itu betul. Kita nggak bisa nelfon diri kita sendiri, tapi seenggaknya kita bisa memberikan perhatian. Misalnya kayak
aduh gue kayak lagi capek nih, gue butuh tidur. Itu adalah perhatian yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Oke, gue lagi apa ya, gue berharap dia ngirimin gue makanan deh. Ya pesan makanan sendiri beb gitu. Iya, benar. Jadi sebenarnya baliknya dari situ. Nah, me time ini sebenarnya apalagi kalau misalkan untuk orang tua, apalagi orang tua yang bekerja, kadang-kadang tuh suka mikir, aduh gue nggak ada me time, yang malah yang ditakutkan itu adalah jadi burnout. Burnout itu tingkat stres yang berkepanjangan, yang rasanya sampai sudah tidak bisa menikmati hal-hal yang bisa dinikmati. Nah, Bisa gitu ya? bisa banyak banget, maksudnya kadang-kadang di pekerjaan yang paling umum tuh burnout biasanya di pekerjaan, tapi sebenarnya di parenting tuh juga ada parental burnout. Jadi sebagai orang tua pun ada loh yang burnout, jadinya ngeliat anak tuh jadinya pengen marah-marah melulu. Yang biasanya kok ngasih makan anak bisa seru, kok sekarang kok rasanya tuh cuman pengen ngomel aja rasanya. Bahkan udah ngeliat anak tuh aja kayak udah ya gitu, kayak itu menujunya ke parental burnout. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena kadang-kadang kita juga suka tidak bisa membedakan antara kalau misalkan kita kerja itu kan tugas, kita pulang sampai rumah itu kan bisa kita udah bebas tugas gitu kan. Tapi kalau misalkan jadi orang tua itu adalah peran itu tuh nempel sama kita seharian. Mau kita lagi kerja kayak, mau kita lagi nggak kerja kayak, mau kita di rumah, Tetap jadi orang tua. kita tetap jadi orang tua gitu. Makanya kenapa orang-orang bilang jadi orang tua lebih susah ya. Tapi ya memang sebenarnya bobotnya beda. Yang satu tugas, yang satu memang peran gitu. Jadi memang kadang-kadang kalau misalkan kita lupa nih untuk menjaga, merawat diri sendiri dengan salah satunya adalah me time, kadang-kadang kita tuh jadi nggak bisa memberikan kasih sayang terbaik juga ke anak, karena kitanya sendiri merasa tidak disayang. Gimana kita mau sayangin anak kita sepenuhnya, gimana kita mau sayangin lingkungan kita sepenuhnya kalau kitanya juga tidak bisa menyayangi diri kita sendiri. Kita nggak mau ngerawat diri nih, malas mandi, malas apa, mandiin anak juga pasti rasanya males. Anak ujung-ujungnya juga jadi malas mandi gitu. Jadi hal kayak gitu tuh kalau misalkan diibaratin, kalau misalkan kita nuang gelas anak kita pakai cangkir yang isinya kosong, anak juga akan kosong terus gitu. Tapi kita harus ngisi dulu cangkir kita sendiri, baru kita bisa nuangin rasa sayang itu ke cangkir anak kita. Begitu, cenah. Nah, terus kan ada lagi juga nih kayak kegalauan ibu-ibu ya. Antara me time sama urusan sama waktu sama anak. Antara me time, ini terutama ibu-ibu bekerja ya. Ini mungkin yang relate yang ibu-ibu bekerja. Ibu rumah tangga itu juga berat banget sih, lebih nggak ada lagi juga me time, karena di rumah ketemu anak 24 jam bener-bener. Kalau misalkan ya mungkin nggak bisa dibandingin, tapi nggak bisa disamain juga. Pasti dua-duanya punya beban yang berbeda gitu. Tapi memang me time itu sulit biasanya didapatkan oleh semua orang yang tidak menyadari pentingnya me time. Nah, ini tadi kan itu kan kegalauan antara me time sama anak atau me time beneran gitu sendiri. Ini antara me time sama anak atau quality time sama pasangan. Itu juga galau loh. Betul sekali. Karena kan kita ya sehari cuma 24 jam. Kadang-kadang liburnya cuma sedikit. Atau misalnya kalaupun jadi ibu rumah tangga, misalnya anak-anak itu ada yang bantuin tuh cuman misalnya beberapa jam aja gitu. Itu kan bingung, pilih yang mana ya gitu. Kalau misalkan pilih yang mana, yang pertama biasanya sesuai kebutuhan sih. Kadang-kadang kalau kitanya nih nggak kenal sama diri kita sendiri, kita nggak kenal sama pasangan kita nggak kenal sama anak kita, pasti sulit memenuhi kebutuhannya. Makanya rasanya semuanya penting, rasanya semuanya nggak bisa dikerjain juga di satu waktu. Tapi ketika kita udah kenalan sama diri sendiri, kita udah kenalan sama kebutuhan pasangan, kita udah kenalan sama kebutuhan anak, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kalau kita perhatiin tuh, oh ternyata pasangan gue nggak apa-apa juga kok kalau pada saat ini nggak dapat quality time sama gue, karena dia tahu saat ini gue lebih butuh, karena energi gue lagi 20, energinya dia lagi 80 misalnya. Tapi kalau misalkan energinya pasangan gue kayaknya lagi low banget dan dia kayaknya yang lebih butuh me time-nya dia, kita juga akan lebih paham gitu. Oh, kita lagi punya energi untuk ngadepin anak-anak dan kerjaan, dan ya udah nggak apa-apa kita yang ngerjain yang lain-lainnya gitu. Jadi quality time sama pasangan tuh juga ya harus tahu satu sama lain gitu. Siapa yang lagi bisa memenuhi kebutuhannya, siapa yang bisa penuhin kebutuhan diri sendiri, siapa yang lagi bisa. Itu juga tuh yang jadi isu juga di rumah tangga gitu ya. Kadang-kadang misalnya suami kan sibuk nih ya, namanya juga pasti sibuk gitu. Terus dia
kita kan kadang-kadang sebagai perempuan tuh kadang-kadang suka banyak permintaan. Betul. Terus kayak dia kok ada waktu kosong kok nggak sama gue, malah kayak pergi sama temen-temennya gitu. Jadi kayak lo tuh gimana sih? Jadi kan nggak hanya untuk kita untuk nauin diri kita sendiri juga me time, tapi kita nauin orang lain. Betul. Buat juga Punya kebutuhan yang sama. sendiri. Itu tuh kan berat juga. Nanti namanya juga cewek overthinking, jangan-jangan Betul. dia gitu. Tapi sedangkan ya kasihan juga gitu kalau Bener. dipikir-pikir Iya. gitu. Tapi itu dia, biasanya masalah perempuan-perempuan, gak usah perempuan-perempuan deh, orang-orang in general pada umumnya overthinking ataupun mikirin sesuatu yang negatif sama pasangannya atau mikir sesuatu yang negatif tentang orang lain deh. Biasanya karena apa? Karena kebutuhan untuk dirinya sendiri kurang terpenuhi. Dia pasti ngerasa semuanya nggak cukup gitu, kayaknya kok dia lebih ini ya, kita bandingin sama orang lain, terus kita mikirin kok gue nggak punya ini, dia punya ini, kok ini, terus jadinya kalau misalkan ngerasa kayak gitu, aduh kayaknya suami gue lagi pergi, dia ngapa-ngapain sama orang lain, gak ada waktu buat gue. Padahal kalau misalkan oke, suami gue lagi pergi sama orang lain, berarti saatnya gue juga memanjakan diri gue sendiri. Ya itu gue biasanya juga gitu. Ya itu maksudnya Tapi itu nggak semua orang bisa mikir kayak gitu. Iya, nggak semua orang bisa mikir kayak gitu. Tapi seenggaknya siapa tahu nih para noise yang dengerin ini jadi punya ide juga nih gitu untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi kalau misalkan udah mulai nih overthinking atau udah mulai mikir yang jelek-jelek soal pasangan, coba tarik nafas dulu gitu ya, kasih waktu untuk diri sendiri dulu, sayangin diri sendiri dulu. Aduh apa ya, mungkin itu adalah jeritan dari batin yang sebenarnya belum dipenuhi sama diri sendiri. Mungkin sebenarnya butuh banget butuh banget merasa cantik. Oke, yuk kita ke salon yuk gitu. Atau butuh banget ngerasa lagi butuh banget ngerasa nyaman. Yuk kita spa yuk gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi tanda juga sebenarnya. Nah kadang-kadang juga mungkin kalau dilihat dari sisi, maksudnya kalau kita mau lebih peka juga ya sama diri sendiri dan sama orang lain juga, kadang-kadang kita tuh lupa gitu, kadang-kadang kita tuh terlalu banyak nuntut gitu, terus jadinya bikin orang lain tuh nggak nyaman gitu kan. Jangan-jangan kenapa orang lain gak harus suami ya nggak mau me time sama kita karena dia juga butuh kayak napas gitu karena didonder mulu gitu misalnya, atau kayak nggak bisa napas gitu. Jadi ya kalau misalnya itu kan juga harus jadi introspeksi diri sendiri juga gitu. Betul, iya betul sekali. Jadi jangan-jangan dia emang lagi nggak ada energinya aja buat ngadepin kita gitu kan. Betul sekali. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri, orang lain juga punya tanggung jawab sama dirinya mereka masing-masing. Jadi kita menghargai orang lain tuh tidak merasa kalau kebutuhan kita lebih penting ataupun kebutuhan mereka lebih penting. Kita punya kepentingan yang sama. Jadi nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang gitu. Ya kadang-kadang kan gitu. Apalagi kan kita cewek tuh kayak apa ya, selalu tuh merasa paling menderita dan paling lo iya kan gitu. Betul, Kadang-kadang iya. kita tuh suka lupa kalau mungkin orang lain misalnya ya bisa jadi pasangan kita gitu sebagai laki-laki tuh juga sama frustasinya ngadepin kita gitu Ya kan. betul sekali. Makanya itu dia juga kayak ya komunikasi, mungkin di topik lain kali kita Oh iya, bisa ini kok ngomongin jadi soal kemana-mana komunikasi ya. Dari me time jadi Dari me komunikasi. time. Oke. Tapi me time itu penting banget sih sebenarnya. Kalau misalkan emang dirasa aduh kayaknya sulit banget nih dapet me time, ya coba luangkan waktu me time itu sebenarnya balik ke kayaknya gue butuh nggak nih me time gitu. Bukan harus ya, butuh nggak ya gitu. Sebenarnya menurut lo bisa gak sih me time yang rame-rame gitu? Misalnya me time tapi anak-anak juga ikut deh gitu, atau apa sama suami juga, atau sama cewek-cewek aja deh gitu. Gini, kalau menurut gue orang tuh punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nggak ada yang one size fits all. Nggak ada yang satu cara udah pasti bekerja dengan baik untuk semua orang di muka bumi ini. Kalau misalkan kita memang udah tahu, oke, gue ini memang kebutuhannya adalah ngobrol sama orang tanpa dijudge, tanpa gue pengen bersenang-senang, mengingat masa muda gue kembali, dan itu adalah cara gue me time. Ya itu own it, itu emang milik lo. Tapi kalau berarti kan yang namanya me time itu nggak necessarily harus mie doang gitu, sendiri Betul doang. sekali. Jangan bisanya mie sama kue Nongkrong, tiaw sama spaghetti rame gitu. tapi itu emang ada orang-orang yang misalkan gue me time-nya tuh beda dari orang lain ya. Kita nggak bisa ngejudge juga Oh ya gitu. iya. Makanya kayak
ya nggak apa-apa, bebasin aja say. Yang penting me time itu bedanya gini, kalau misalkan itu beneran me time yang berkualitas, pulang dari situ lo akan merasa cup lo itu full, lo merasa lo bisa menuangkan rasa cinta itu ke orang sekitar lo. Tapi kalau lo enggak, pulang berarti salah dong. berarti salah. Kalau pulang dari situ lo makin drain, lo makin rasanya pengen marah-marah dan rasanya cuman tambah kesel lagi, kenapa gue harus balik ke lingkungan itu. Mungkin ada cara me time lain yang sebenarnya lebih Mungkin cocok buat salah. lo. Iya. Gitu. Ya berarti mungkin me time juga harus dikulik gitu. Maksudnya kan Yes. gak bisa juga kalau lo, kadang-kadang tuh kan orang bilang me time ini soalnya mau me time, mau jalan-jalan jauh kayak orang lain gitu kan, belum tentu juga. Belum Yang tentu. ada dompet kosong, terus habis Pulang itu lo stres stres lagi gitu kan. Jadi ya gak bisa disamain juga bisa, gitu. nggak bisa Healingnya disamain. orang tuh Beda-beda. healing deh, atau me time apapun itulah namanya sebenarnya beda-beda. Beda-beda banget. Nah tapi menurut lo gimana sih caranya juga untuk bisa memberi pengertian kepada orang lain? Kadang-kadang kan nih gini, misalnya kayak kita nih butuh me time, tapi kan harus cari cara gimana ya caranya biar diizinin sama suami. Terus udah gitu misalnya yang namanya juga orang tua, kamu tuh udah ada libur bukan nih pergi sama anaknya atau sama keluarganya, malah mau pergi sendiri, mau happy-happy sendiri gitu-gitu kan kadang-kadang sulit ya. Kalau kita untuk Yes. memberi pengertian diri sendiri mungkin akan lebih mudah, tapi untuk memberi pengertian ke orang lain itu yang kadang nggak semua orang juga bisa ngerti. Tapi ya kita tahu kita butuh gitu. Kalau tadi yang dari gue denger di lo tuh kayak ada guiltnya, ada merasa bersalahnya ketika lo menyampaikan yang sebenarnya lo butuhkan. Sebenarnya berarti yang harus dikulik, kenapa itu bikin lo merasa bersalah ketika lo memprioritaskan kebutuhan lo sendiri. Padahal kebutuhan lo dan kebutuhan orang lain itu sama pentingnya. Bukan kebutuhan dia lebih penting atau kebutuhan lo lebih penting. Kalau menurut gue. Ya tapi kan kita kan kadang-kadang kalau pergi kan butuh approval dari suami. Oh iya, kalau dari suami iya, tapi kalau sama suami mungkin lebih ke cara komunikasinya. Biasanya yang gue sarankan itu adalah cara komunikasi yang asertif. Asertif itu adalah menganggap lawan Catet, asertif. menganggap lawan bicara kita ini setara, nggak lebih penting ataupun nggak lebih nggak penting daripada kita. Jadi caranya biasanya dengan menyampaikan I message, bukan diketik ya, tapi saya dulu gitu. Misalkan aku merasa sedang sedih berkepanjangan beberapa waktu ini. Aku kok kayaknya rasanya butuh me time ya gitu. Menurut kamu gimana? Jadi kalau misalkan kadang-kadang yang masalah dengan komunikasi pasangan adalah kadang-kadang ada yang suka menyerang duluan. Kok lu pergi-pergi terus sih, guenya nggak pernah. Nah itu kan yang bikin percikan-percikan gitu. Atau nggak karena kitanya lagi kurang banget me time nih, kurang banget menyayangi diri sendiri, merasa tidak disayang, makanya kita menyerang duluan suami. Kayak lo kok nggak pernah ngasih gue waktu me time sih, lo nyuruh gue ini itu terus gitu. Nah. Jadi ya kalau caranya kayak gitu kemungkinannya ya Kecil. tergantung suaminya orangnya kayak gimana. Mungkin bisa dikasih tapi kayak malas ribut aja beb Betul gitu. gitu. Tapi kan itu akan jadi apa ya, bitter atau pahit yang berkelanjutan gitu. Sebenarnya kita bisa mencoba menyampaikannya seperti itu dengan iMessage, bilang saya duluan apa yang kita rasakan, terus apa yang kita butuhkan kita sampaikan, dan harapannya apa sih dari pasangan, dan pasangan harapannya juga melakukan yang sama. Misalkan dia setuju atau nggak setuju juga disampaikan dengan aku rasa saat ini aku lagi kewalahan juga dengan anak-anak, gimana kalau besok gitu. Itu kan tektokan yang lebih enak ya, itu benar. kayak ideally lah. Tapi ya mungkin kalau misalkan sehari-hari mungkin agak sulit ya kalau kayak gitu. Tapi ya Ke anak juga sebenarnya bisa ya ngomong kayak gitu ya. bisa banget, karena itu kan melatih anak juga sebenarnya menyampaikan apa yang dia rasakan. Gitu. Oh gitu. Nah kalau misalnya sebenarnya kayak anak-anak itu mereka butuh me time gak sih? Tapi kan takut ya kalau mereka me time juga ya. Kalau anak sih sebenarnya lebih butuh dipenuhi kebutuhannya sama orang tuanya sih. Jadi karena mereka belum terbentuk kan, mereka masih meraba-raba yang mereka butuhkan apa. Mungkin mereka butuh orang tuanya untuk kasih tahu ini loh yang kamu butuhkan. Mereka tinggal oh iya ya benar ya gue butuh ini gitu. Kayak mereka makan deh, mungkin tadinya mereka nggak tahu mereka butuh makan, tapi kan kok rasanya percek-percek ya, kok rasanya kalau ngeliat makanan kayak pengen dimakan ya. Terus kita yang namain ade lapar ya gitu. Baru dia jadi tahu oh ini rasanya namanya rasa lapar gitu. Jadi oh aku lapar, mama mau makan gitu. Ya kurang lebihnya begitu. Oh kayaknya mama butuh jalan-jalan deh. Kayaknya mama tuh udah gelisah deh di rumah, terus gitu ya misalnya. Ya, ayo mama bisa kita jadi. jalan-jalan Nah, gitu. itu lu mau ngajarin gitu kan maksudnya Iya ke anak lu? Oke, gitu. oke. Boleh. Oke mungkin para noise mau komen-komen juga, mungkin mau sharing-sharing juga kalau
me time ala kamu tuh kayak gimana sih? Ingat ya tadi kita udah ngebahas soal sebenarnya bukan ngelihat dari bagaimana orang lain me time atau healing, tapi ya perlu dikulik juga sebenarnya kita tuh butuhnya kayak gimana. Jangan-jangan butuhnya bukan jalan-jalan ke luar negeri, tapi sebenarnya butuhnya cuman misalnya ngobrol, Betul. deep talk, atau sekedar Netflix and chill gitu. Betul. Nah, Atau berendam. Gue sering banget butuhnya berendam ternyata. jadi kadang-kadang yang namanya healing atau me time itu bukan berarti artinya liburan jauh atau senang-senang buang-buang uang. Sebenarnya kita bisa kok itu dia memenuhi kebahagiaan diri sendiri, memenuhi kebutuhan diri sendiri itu dengan banyak hal. Walaupun memang gak bisa disamain gitu kebutuhan satu dan yang lainnya. Cuman mungkin dengan lebih mengerti diri kita sendiri maunya apa dan butuhnya apa, insya Allah jadinya kayak lebih bisa bisa lebih fulfilled, Yes. bisa lebih happy dan jadi bisa lebih menularkan kebaikan-kebaikan buat orang banyak, terutama buat anak dan keluarga kita sendiri. Oke, itu dia para noise. Ya benar juga kata Caca tadi, bisa jadi ngobrol ini bisa jadi me time juga, atau mungkin yang kalian denger ini juga bisa jadi me time, jadi terinspirasi. Kira-kira kalian habis ini ngapain, bisa komen di bawah juga. Dan aku berdoa semoga para noise yang dengerin bisa juga mendapatkan me time yang kalian butuhkan, yang kalian impikan, dan pastinya jadi orang lebih baik setelah itu. Jangan lupa untuk dengerin terus Ibu Negara Andara buat ngerasain senang, susah, dan hebohnya jadi Ibu Negara di Andara bareng sama aku Nagita Slavina. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, dan dengerin cuman di Noise.